بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Yang dengan nikmat ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada subuh kali ini kami akan membawakan tadabbur kandungan Quran surat Al-Balad ayat 7 sampai 10. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Yang artinya, ayahsabu an lam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'aynayn, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, wa lisanan wa syafatayn, dan lidah dan sepasang bibir, wa hadainahu najdayn, serta kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Surat Al-Balad ayat 7 sampai 10. Dalam keheningan firman-Nya Allah melukiskan jalan kehidupan. Surat Al-Balad ayat 7 sampai 10 mengandung hikmah yang dalam, membimbing insan pada manahiki perjuangan hidup. Ayahsabu an lam yarahu ahad, dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya. Wahai manusia, betapa sering engkau lupa bahwa kekuatanmu hanya titipan, kekayaan, jabatan, dan pengaruh hanyalah bayangan semu. Kau merasa tak terkalahkan, seolah bumi tunduk pada genggamanmu. Namun, apakah kau lupa bahwa setiap detik adalah anugerahnya? Alam naj'al lahu 'aynayn, bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata? Para jamaah yang disolati Allah SWT, dua mata anugerah yang tak ternilai. Dengan mata kau memandang dunia, memahami keindahan ciptaannya. Namun, adakah kau gunakan untuk merenungi ayat-ayatnya? Adakah kau pakai untuk melihat jalan kebaikan? Atau malah kau biarkan ia menjadi saksi atas kelalaianmu? Walisanan wa syafatayn, dan lidah dan dua bibir. Lidahmu wahai insan adalah pedang bermata dua. Ia dapat menyebar kebaikan, namun juga melukai. Lidah dan bibir yang diberikan Allah adalah amanah. Gunakanlah ia untuk menuturkan kalimat yang baik, untuk berdakwah, untuk mendoakan kebaikan. Jangan biarkan menjadi alat dosa dan fitnah. Wa hadainahu najdayn, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Di persimpangan kehidupan, Allah telah tunjukkan dua jalan. Jalan kebajikan membawa cahaya, menuntunmu ke surga yang abadi, dan jalan kejahatan penuh gelap, mengiringmu ke dalam jurang kehancuran. Namun, pilihan ada di tanganmu. Akankah kau memilih cahaya atau tersesat dalam gelap?
Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah SWT, pelajaran hikmah yang mendalam. Surat ini mengingatkan bahwa hidup adalah amanah yang harus dijaga. Allah telah melengkapi manusia dengan potensi luar biasa, mata untuk melihat, lidah untuk berkata, dan hati untuk memilih jalan yang benar, agar senantiasa bersyukur kepada Allah dan menggunakannya pada perbuatan baik. Allah juga menunjukkan kepada mereka dua jalan untuk dipilih, yakni jalan kebenaran dan kesesatan. Setiap manusia memang ditakdirkan untuk menghadapi kesulitan semasa hidupnya, karena dunia adalah tempatnya manusia bersusah payah. Maka barang siapa ikhlas dalam menghadapi kesusahan di dunia dan mau berbuat baik dengan sesama, maka Allah akan memberikannya balasan surga. Namun barang siapa yang enggan berbuat kebaikan, maka neraka adalah tempat yang abadi untuknya. Wahai jiwa yang benar, menyadari dan jangan pernah lupa, setiap anugerah adalah tanggung jawab dan setiap pilihan adalah bekal akhirat. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah SWT, sekian tadabbur surat Al-Balad ayat 7-10. Semoga bermanfaat bagi kami dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Sebelum kami akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT agar kita senantiasa menggunakan hidup ini di atas jalan kebaikan. Sebab di akhir perjalanan kita hanya amal kita yang menemani kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Zawratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.